masalah sifat sholat Nabi atau sifat sholat Rasul pada bagian yang ke-13 yang akan kita bahas adalah tasyahud. Tasyahud. Artinya setelah sujud kemudian kita duduk, baik itu tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Duduk antara dua sujud. Hukum tasyahud awal. Kita bahas dulu hukumnya ya. Di dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan mazhab Maliki, tasyahud awal hukumnya adalah mustahab atau sunnah. Ini tasyahud awal, artinya tasyahud bagian yang pertama. Sementara di dalam mazhab Hanafi, tasyahud awal dan tasyahud akhir hukumnya adalah wajib. Jadi untuk tasyahud awal, 3 mazhab mengatakan hukumnya adalah mustahab atau sunnah, sementara 1 mazhab yaitu mazhab Hanafi mengatakan hukumnya adalah wajib. Beberapa dalil diantaranya bagaimana cara duduk tasyahud. Sebenarnya ini bagian sudah kita bahas pada waktu bagian yang kelima, yaitu mengistimbat satu hukum. Ini satu contohnya, dan ini kita lengkapi nanti sedikit lebih banyak dalilnya, tapi tidak dengan logiknya ya, karena kita sudah bahas pada bagian yang kelima. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika duduk Rasulullah SAW membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Abu Daud. Itu artinya adalah duduk tasyahud. Innya adalah duduk iftirash. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan. Membaringkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan untuk tasyahud awal. Kemudian dari Wail bin Hujrin, ia pernah melihat Rasulullah SAW salat dan sujud. Lantas beliau duduk dengan membaringkan kaki kiri. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai. Jadi pada duduk tasyahud awal itu tidak ada yang menegakkan kaki kanan dan kaki kirinya atau menidurkan kaki kanan dan kaki kirinya. Jadi selalu kaki kirinya yang ditidurkan, kaki kanan diberdirikan. Kemudian dari Rif'ah bin Rafi' bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada seorang badui, jika engkau sujud maka posisikanlah dengan benar. Jika engkau duduk maka duduklah di atas kaki kiri. Duduk di atas kaki kiri, bukan di atas kaki kiri dan kaki kanan. Kalau di atas kaki kiri dan di atas kaki kanan itu sama, artinya istilahnya adalah duduk di atas tumit. Ya, duduk di atas tumit itu adalah duduk yang dilarang oleh Rasulullah. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW duduk tawarruk dalam pertengahan solat maupun akhir solat. Al-Mughni. Nah, Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa duduk tawarruk pada pertengahan solat dan akhir solat. Ini artinya adalah duduk tawarruk pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Ini dalil yang nanti digunakan oleh salah satu mazhab, yaitu mazhab Maliki, ya, mazhab Hanafi, bahwa duduknya adalah tasyahud awal dan tasyahud akhir. Salah satu dalilnya. Kita lanjutkan. Dalil yang ke-71 dari Abu Humaid mengatakan bahwa ketika duduk tasyahud Rasulullah membaringkan kaki kiri dan menghadapkan dada ke arah kiblat. Membaringkan kaki kiri dan menghadapkan dada ke arah kiblat. Itu artinya ada Rasulullah duduknya lurus. Membaringkan kaki kirinya artinya duduknya adalah duduk tasyahud, ya.
menghadapkan dadanya ke kiblat, tidak miring. Ya, tidak miring, tapi menghadapkan dadanya ke kiblat, artinya lurus. Ya. Ini hadis dari riwayat Imam Bukhari. Dalil yang ke-72, kemudian apabila duduk pada rakaat yang kedua, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menumpukkan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat terakhir, ia majukan kaki kirinya dan menumpukkan kaki kanannya serta duduk bertumpu pada pantatnya. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Azan, bab sunnah al-julus fi at-tashhud. Artinya apa? Kalau pada rakaat yang kedua Rasulullah itu duduk iftirash. Kita sudah jelaskan dulu ya, duduk iftirash itu yang seperti apa. Duduk iftirash itu adalah seperti ini. Kalau seperti ini namanya duduk tawarruk, ya, duduk di atas pantatnya. Kalau iftirash, dia duduk di atas kaki kiri. Cara panjang lebar kita sudah bahas ini di bagian yang kelima, ya. Tapi intinya adalah hadis riwayat Bukhari ini mengatakan pada rakaat kedua beliau duduk di atas kaki kirinya dan menumpukan kaki yang kanan. Kemudian apabila duduk pada rakaat yang terakhir, artinya hadis ini menjelaskan bahwa yang dijelaskan dalam hadis ini bahwa solat itu bukan solat 2 rakaat, tapi solat yang lebih dari 2 rakaat. Ya, solat yang lebih dari 2 rakaat. Maka pada rakaat kedua Rasulullah duduk iftirash. Pada rakaat yang terakhir, artinya rakaat kedua itu bukan merupakan rakaat terakhir. Maka pada rakaat terakhir Rasulullah duduk dengan tawarruk, ya. Kemudian diriwayatkan hadis yang ke-73, diriwayatkan dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata, adalah Nabi SAW apabila beliau duduk pada rakaat kedua di mana solat berakhir, ya, beliau memajukan kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara tawarruk, lalu ia mengucapkan salam. Ini hadis ini eksplisit, tegas mengatakan bahwa apabila beliau duduk pada rakaat kedua di mana solat berakhir, artinya adalah solat itu hanya 2 rakaat. Itu artinya seperti contohnya adalah solat subuh, ya, atau solat sunnah yang 2 rakaat. Maka beliau memajukan kaki kirinya dan duduk pada bagian kirinya dengan cara tawarruk. Hadis riwayat An-Nasa'i dari Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi 72, 73 itu sama, ya. 72, 73 itu sama. Bahwa kalau dia merupakan rakaat terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Nah, kalau kita lihat dari hadis yang ke-67 sampai ke 72 itu kan berbeda, sampai 73 itu berbeda-beda hadisnya, ya. Ada yang mengatakan bahwa duduknya duduk tawarruk, ada mau di awal ataupun di akhir, ya. Jadi dalilnya ada. Nah, di dalam fikih maka disimpulkanlah, karena sedemikian banyak hadis dan banyak diantara hadis itu yang berbeda-beda, maka para imam mazhab menyimpulkan, memilih
cara yang mana yang mereka pakai? Tentu saja ini merupakan hasil ijtihad mereka dengan menggunakan dalil-dalil yang ada, menurut mereka mana yang lebih kuat, ya. Maka di dalam mazhab Syafi'i, cara duduk tasyahud disunahkan duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Ya, pada tasyahud awal atau rakaat yang kedua, di mana rakaat itu bukan merupakan rakaat yang terakhir, maka duduk beliau adalah tasyahud. Duduk beliau adalah iftirash. Sementara kalau itu merupakan rakaat terakhir, rakaat berapa saja, rakaat apa saja, ya, maka duduknya adalah duduk tawarruk. Kemudian dalam mazhab Hambali disunahkan duduk iftirash pada tasyahud awal dan duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Sampai di sini sama nih mazhab Syafi'i dan Hambali. Cuma di dalam mazhab Hambali ditambahkan, kecuali untuk sholat yang hanya 2 rakaat, duduknya adalah duduk iftirash. Jadi mazhab Hambali, hadis yang nomor 73 dan 72 tidak dilihat, ya. Artinya di dalam mazhab Hambali, kenapa muncul seperti ini? Ini saya jelaskan sedikit. Kenapa muncul seperti ini? Karena menurut mazhab Hambali, duduk iftirash dan duduk tawarruk itu hanyalah untuk membedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir. Sementara pada sholat yang hanya 2 rakaat itu tidak ada tasyahud awal dan tasyahud akhir, sehingga dianggap itu seperti duduknya tasyahud awal semua untuk yang 2 rakaat, sholat yang 2 rakaat. Tapi itu ketemu dengan hadis yang nomor 72 dan 73 tadi, ya. Dalam kondisi apapun, kalau itu merupakan adalah sholat yang merupakan sholat yang rakaatnya terakhir, maka duduknya adalah duduk tawarruk, ya. Itu dalam mazhab Hambali, tidak dibedakan antara tasyahud awal dan tasyahud akhir pada sholat yang hanya 2 rakaat. Nah, di dalam mazhab Hanafi disunahkan duduk iftirash pada tasyahud awal dan pada tasyahud akhir. Untuk wanita duduknya adalah duduk tawarruk. Ini dalil yang diriwayatkan tadi oleh Ibnu Mas'ud, ya. Oh, bukan yang Ibnu Mas'ud itu meriwayatkan untuk dalil yang dipakai oleh Imam Malik, ya. Jadi kalau dalam mazhab Hanafi yang digunakan adalah duduk iftirash pada tasyahud awal dan pada tasyahud akhir. Cuma dibedakan untuk wanita berbeda. Jadi kalau wanita di dalam mazhab Hanafi itu semuanya duduknya adalah duduk tawarruk. Kalau laki-laki duduknya adalah duduk iftirash, baik di awal atau tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Kalau wanita mau tasyahud awal atau tasyahud akhir, duduknya adalah tawarruk. Ini di dalam mazhab Hanafi, ya. Nah, di dalam mazhab Maliki disunahkan duduk tawarruk pada tasyahud awal dan pada tasyahud akhir. Jadi semua duduknya adalah duduk tawarruk. Kalau Hanafi yang laki-laki semua duduknya adalah duduk iftirash. Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali duduk tasyahud awal rakaat kedua itu adalah duduk iftirash, dan pada rakaat terakhir duduknya adalah tawarruk. Kecuali mazhab Hambali mengatakan bahwa kalau itu bukan 2 rakaat, ya, sholatnya bukan 2 rakaat. Nah, di sini kita lihat bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh para imam mazhab seperti apa, ya.
Dan itu fine-fine saja, sah-sah saja. Mereka melihat bahwa dalil ini yang lebih kuat, dalil itu yang lebih kuat, karena mereka punya otoritas. Jadi jangan kita yang memutuskan, ya. Jangan kita yang memutuskan bahwa oh dalil ini lebih rajih karena kita ilmunya nggak ada. Ya. Kalau mau ikutlah ke pendapat mereka, mereverse ke pendapat mereka. Ya. Pilih, kita tinggal pilih. Ya. Yang paling penting adalah kita tahu dalilnya ada, seperti apa dalilnya. Nah, untuk orang yang masbuk maupun orang yang lupa, ya, orang yang masbuk maupun orang yang lupa, bagi mereka duduknya adalah duduk iftirash. Maksudnya apa? Misalkan ini sholatnya adalah sholat maghrib, ya, sholat maghrib. Pada rakaat kedua atau rakaat ketiga kita masbuk. Masbuk artinya terlambat datang, ya, dapat pada rakaat kedua atau rakaat ketiga. Nah, rakaat ketiga imam itu kan duduknya tawarruk, ya, rakaat ketiga imam itu duduknya tawarruk. Maka orang yang masbuk duduknya tidak tawarruk, tapi orang yang masbuk duduknya iftirash. Kenapa? Karena bagi dia itu bukan merupakan rakaat terakhir. Karena kan setelah imam salam dia berdiri lagi, ya kan? Dia berdiri lagi. Maka bagi dia bukan rakaat terakhir. Maka duduknya adalah duduk iftirash. Ini kesepakatan para ulama. Semua ulama, jumhur ulama menyepakati ini. Ya, tentu ada dalilnya. Ya, dengan mencontoh para sahabat. Jadi orang yang masbuk, maka duduk bagi dia di rakaat terakhir itu adalah duduk iftirash. Karena bagi dia itu bukan merupakan rakaat yang terakhir. Ini tentang cara duduk tasyahud.